semuanya, dan kembali lagi bersama Audi di Autonet Max. Nah, kali ini sesuai dengan permintaan kalian nih, kita akan mengkomparasikan 3 skutik retro look yang populer saat ini. Dan di video ini gue bakal jagoin si Vespa LX125. Karena kenapa? Karena desainnya orisinil, dia punya heritage atau punya sejarah yang panjang banget, dan dia adalah sebuah Vespa. Hai, gue Martin. Kali ini gue akan ngebawain Honda Scoopy S-Shaft 2022 buat jadi andalan gue di dalam video komparasi ini. Tentunya gue pilih Honda karena selain mesinnya irit, bodinya ringkas, bengkel juga ada di mana-mana. Tentunya karena harga jualnya juga tinggi. Halo, gue Bagas, dan untuk video komparasi ini, gue bawain Yamaha Fazio Hybrid Connected. Alasannya, apalagi kalau bukan karena pendatang paling baru. Dan Fazio jadi motor pertama di kelasnya yang udah pakai teknologi hybrid. So, inilah video komparasi Autonet Max episode Skutik Retro Look. Ya, akhirnya kita kesampaian juga ya, langsung nandingin 3 motor sekaligus. Ada Scoopy, ada Vespa LX, ada sang pendatang baru, Fazio, ya kan. Tapi kita mulai dari desain dulu langsung. Desain dulu aja. Nah, ini ngomong-ngomong, kenapa di atas ya? Podium 1. Sang Raja. Sang Raja. Ini paling enteng, ngegereknya paling gampang. Iya sih, bener sih. Makanya yang Ini paling berat. atas. Tapi harus diakui, ini memang Sang Raja. Ya, nanti akan turun tahta nanti. Turun tahta. Desain Desain dulu. Oke, bahas desain dulu ya. Ini tuh desainnya menurut gua neo retro ya, pasti ya desainnya. Dan dia beda sendiri, lampunya nih. Nggak sekolah. Lampunya nggak sekolah. Nggak ngikut sama kepalanya, parah. Ya gitu lah. tapi keren, lihat dong. Desainnya dari depan sampai belakang. Bosan? Bosen bang, itu Bosan tuh yang gitu tuh. Heritage. Ini masih ada story-nya. Heritage, Ini masih ada story-nya. Story-nya lain dia sih. Iya ya, kenapa ya? Lanjut. Oke, udah. Kalau gitu Fazio ya sekarang. Fazio walaupun emang dasarnya skutik ala Eropa sih, desainnya ngikutin Vespa tetap. Ngopi. Tapi soal cat dan permainan grafisnya, dia yang paling seger bang, paling modern, paling fresh. Iya sih, pilihan warna juga banyak sih. Iya, ada Tapi yang balik mentereng. lagi, pakai striping. Kenapa emang? Orang Indonesia suka. Yang kan luxury itu polos. Oke, yang berkelas. Nggak emang usah polos pakai sih. striping. Berkelas, punya heritage, desainnya konsisten. Punya karakter. Ada story-nya. Ada story-nya. Ada story-nya. Itu makanya Vespa mahal. Ya sih. Gue udah mulai nyebut mahal dari pertama. Tapi desain mulu kan bahas. Coba kita lihat ownernya deh, kebanyakan siapa. Kita Oke, lihat ya di boleh, Instagram. boleh. Di Instagram kayak gimana kita nih? Search LX125 Fazio sama Scoopy. Kita search nih. Kebanyakan mayoritas penggunanya kayak gimana? Kelihatan kan? Kalau misalkan Scoopy ownernya kebanyakan? Ya kayak Martin lah. Iya. Sudah ditampilkan Jiwanya lah ya. jiwa ngabers. ya kan? Kalau Vespa, Ya ada sih. Ada sih, yang emang ngabersnya ngabers ada. pakai ini, tapi ngabers kelas. gimana tuh? Gimana tuh? Nggak berkelas dong jadi. Iya, makanya kalau disomongin agak rancu. Kalau Fazio, walaupun emang karena pendatang baru sih ya. Ya. Karena pendatang baru, jadi mayoritas penggunanya masih belum banyak. Cuma kalau mau dipakai ngaber sekalipun, mau dipakai orang yang kasual sampai yang berkelas, Masih bisa. dicocok. Tapi nanti kita lihat ya. Nanti kita lihat setelah kalau udah rame. modifannya banyak, Kalau udah rame setelah kita lihat. rame kayak gimana kan? Iya. Oke, kalau ngomongin desain boleh lah. Vespa paling orisinil. Ori. Oke, kita akuin ya. Tapi fiturnya dong. Apa Punya fitur sih? apa nih? Sebut, Fiturnya sebut. nih. Sebut, fiturnya apa? Satu nih gue sebut. Lampu proyektor. LED. LED. LED juga. Tapi ini ada proyektornya. Ini lebih modern. Iya. Nah, terus kombi brake. Ya nggak ada sih. kan? Nggak ada sih. Itu buatan anak baru Idling itu. stop. Ada idling stop. Ada. Ada. Kuncinya keyless. Keyless juga kuncinya. Biar nggak kelupaan. Kayak kunci locker aja bangga. Terus ada USB charger. Ada USB mah nggak usah bangga. Power outlet sih lebih bebas. Bagasi 15,4 liter. Muat helm. Muat helm. Gua ya Muat helm walaupun nggak bawaan helm, sih, nggak muat helm helm. bawaan tapi nggak muat Tapi helm. yang paling gede di kelasnya 17,8. Iya sih. Jadi muat apa kalau nggak muat helm? Gede-gede muat beras. Bawa barbel kan kemarin. Udah, itu aja gua. Itu aja. Bodinya dong. Besi. Ah, oke, Monokok.
pakai trailing arm di depan. Intinya sih ini poin-poin yang fiturnya dia itu buat nunjang berkendara. Driving refinement-nya beda kelas. Tuh. Jadi beda sendiri sasis semua. Beda sendiri. Suspensi gitu ya, trailing. Makanya. Nah, tapi kalau Fazio sekarang yang paling canggih di kelasnya. Kenapa? Karena apa sih canggihnya? udah bisa koneksi ke HP. Padahal nggak bisa kan dulunya? Nggak bisa sih. Biar lebih mudah. Anak muda zaman sekarang butuh konektivitas. Kebanyakan gadget. Ih, dengan Y-Connect Bang, itu bisa tahu notif, bisa tahu lokasi motornya, terakhir parkir di mana, bisa tahu fuel consumption. Jadi kalau kalian mau irit nih ya, bisa pakai motor ini, ketahuan. Udah gitu mesinnya hybrid sendiri. Belum pada hybrid kan, ini ngaruh loh ke akselerasi Nanti punya hybrid nanti. Ke fuel consumption. Makanya nanti kita tes aja ya. Ya, nanti kita tes aja coba performanya kita seperti coba apa sih tentangin. hybridnya. Gitu. Ini inget, cuma harganya tuh masih kepala 2. Nah, Kepala 3. buset, 3-nya juga hampir 4 lagi. Iya, makanya. Mahal banget. Biar ada yang bisa bilang murah banget. Kalau orang semuanya pada bilang mahal banget. Fiturnya paling banyak ini kan. Paling enak, paling komplit ini. Oke, sekarang kita bahas ridingnya ya. Kita pengen tahu nih, motor-motor ini cocoknya dikendarai di kondisi seperti apa sih? Terlebih kan ini beda sasis sendiri ya sama kaki-kakinya. Beda sendiri nih. Bannya juga kecil. Makanya. Biasanya riding impressionnya nggak bakal bohong. Penasaran sih Kita gimana kalau buktiin kita aja. buktiin aja langsung riding impression nih. Oke, sekarang kita langsung diskusi aja nih, gimana impresi ridingnya. Ketiga motor ini cocoknya dipakai di kondisi seperti apa? Mungkin kita mulai dulu dari Vespa ya. Oke, ini Vespa LX125. Kalau gue bilang, ridingnya itu masih punya darah Eropanya. Dia posisi duduknya agak tinggi, stangnya juga tinggi, suspensinya stabil, tapi empuk di jalanan keriting. Jadi pakai jalan jauh, oke banget. Plus, respon engine-nya juga cukup untuk semua kondisi jalan. Kalau Fazio gimana? Nah, kalau Fazio, posisi ridingnya cocok untuk postur ASEAN sih. Dia nyaman karena stangnya itu cukup tinggi, dek kaki juga lebar, dan joknya itu dia suportif banget. Jadi posisi riding gimana pun juga tetap enak. Cuma kekurangannya itu ada di suspensinya yang agak keras kalau lewatin jalanan yang rusak. Sama mesinnya agak curang sedikit nih, karena dia udah pakai hybrid jadi responsif. Lumayan lah. Nah, kalau Scoopy gimana? Kalau Scoopy, walaupun dia mesinnya paling kecil ya, cuma 109 cc. Tapi karena motor ini ringan, jadi terasa normal-normal aja, nggak kekurangan tenaga, khususnya di putaran bawah menengah. Nah, soal riding position, motor ini memang jangkauan kakinya cukup rendah. Itu memudahkan untuk dipakai di dalam perkotaan. Tapi kekurangannya lagi-lagi seperti Beat, dia posisi kaki agak nangkring ya, karena decknya cukup tinggi. Dan itu bikin gua agak capek untuk perjalanan jarak jauh. Lalu untuk suspensi menurut gua dia sih moderat aja, biasa-biasa aja. Nah, kita juga sudah melakukan adu drag antara ketiga motor ini. Dan hasilnya kayak gini. 1, 2, 3. Ya nggak heran sih ya, Vespa kalah karena dia paling berat, 20 kilo lebih berat sendiri dibandingin rival-rivalnya karena dia full besi ya. Scoopy lumayan mengagetkan karena dia enteng, biarpun mesinnya kecil, dia bawah sampai tengah itu dia masih bisa ngimbangin, tapi itu lemes. Ya rajanya sudah pasti Fazio, 125 cc plus hybrid, dia punya akselerasi paling bagus dan napasnya panjang. Selain itu, kita juga punya video drag 0 sampai 60 km per jam. Siapa yang paling bagus performanya? Silahkan lihat. For your information, drag ini kita bikin dengan bobot yang kita sudah samakan semua. Jadi, no debat-debat, oke? Dan hasilnya, Yamaha Fazio Hybrid Connected menjadi juaranya karena dia dilengkapi dengan sistem hybrid dan mesin 125 cc yang powerful. Nah, untuk pengujian kali ini, kita coba menanjak dengan dua kondisi yang berbeda. Kondisi pertama, motor membawa bobot kurang lebih 200 kg dengan sudut kemiringan menanjak 16 derajat. Kondisi kedua,
Dengan bobot yang sama, motor menanjak dari posisi diam. Yuk kita lihat siapa yang kewalahan. Scoopy dengan cc yang paling kecil, dia susah payah nanjaknya. Fazio dengan dibantu sistem hybrid selama 3 detik terasa lebih mudah melewati tanjakan. Nah, Vespa nih yang bikin gue kaget. Ternyata dengan bobotnya yang 20 kg lebih berat dan cuma ngandelin mesin iGet 125 cc, ternyata dia kuat-kuat aja tuh nanjak kayak gini. Terlepas dari impresi berkendara, performa mesin dan juga konsumsi bahan bakar, ketiga motor ini kan juga populer ya di kalangan perempuan. Jadi kalau kita aja yang ngetes kurang afdol nih. Toh, bosen juga kalau ngeliat muka kita terus. So, kita undang host keempat kita kali ini. Dia seorang lady bikers, jadi emang udah biasa nih megang berbagai macam motor. Jadi, yuk Kak Nabila, perkenalkan diri dulu. Hai semuanya, aku Nabila Putri atau Naput. Di sini aku mau kasih sudut pandang dari sisi perempuan ya. Iya. Terus sekalian aku mau nengahin kakak-kakak kalian semua Emang nih. kita berantem? Enggak, arahnya udah mulai ke situ sih. Iya sih, Bang, emang arahnya. Jadi kita cari penengah aja nih ya. Nah, sebelumnya kan biar penonton tahu dulu ya. Nabila tuh sebelumnya udah nyobain nih ketiga motor ini. Iya. Benar. Jadi kita pengen tahu impresinya gimana menurut Ya, Nabila? dari sudut pandang perempuan gimana nih? Oke. Pertama dari desain dulu kali ya. Oh, dulu desain. kali ya. Oke. Menurut aku desain itu kita mulai dari Fazio. Nah, Dari Fazio ini modelnya ramping, terus juga lucu banget dan beda banget ya. Kalau di jalan kayaknya belum ada yang make ya. ya warnanya tuh kan Jarang banget. pastel kan, jadi Nah, kelihatan banget. warnanya Cocok banget. beda. Aduh, lucu banget deh ya Kak. Iya. Terus lanjut lagi buat Bukan lo yang Scoopy. Motornya. Lucu. Kan gue wakilin motornya. Kalau Scoopy sih imut-imut banget ya. Di jalan udah banyak. Kecil gitu kan, lucu. Tapi naik Lucu. kagak? Yang naik enggak? Yang naik enggak? Oh, yang naik enggak loh. Aduh. Jiwanya aja, tapi jiwanya emang ngabers banget sih. Dilanjut dengan Vespa. Vespa. Kelihatan klasik banget ya Om ya. Klasik. Iya kan? Oke, emang heritage-nya dia yang Tua. paling gede sih ya. Oh iya, mewakilkan ya? Mewakilkan. Umur nggak bohong. Nah, itu kalau dari desain. Kalau soal fitur gimana nih? Kalau fitur aku sukanya sama Fazio. Karena apa tuh? Karena pertama dia bisa connect sama HP. Nah, anak zaman sekarang nih ya Om ya, kadang kan bener-bener nyangkut banget nih sama HP, kemana-mana HP. Iya, Iya sih. Gadget banget ya. Gue masih Iya. bisa relate, karena gue masih muda. Maksud lu? Alhamdulillah. Tapi kadang suka lupa motornya di mana. Tapi sekarang kan Fazio bisa nyambung sama HP. Jadi nanti kita bisa bener. lihat, oh kita parkirnya di sana nih, nggak perlu lupa lagi. Makanya aku suka banget sama Fazio-nya. Oke, Di foto aja parkirnya. Biar nggak old lupa. school banget sih. Old school banget sih. Udah ada dimudahkan gitu loh, udah dimudahkan. Nah, kalau dari segi riding impression, kita bahas dari Fazio dulu kali ya. Oke, Nah, boleh. gimana Fazio? Kalau menurut aku Fazio-nya ini, kalau misalkan kena gajlukan, suspensinya tuh sedikit keras ya Om ya. Iya sih, benar Oke. sih, nggak bisa di Iya. bener sih. Tapi kalau udah kenceng, lincah, terus stabil Om. Jadi enak gitu bagusnya loh. di situ. Ngeng. Mantap. Jadi enak ya buat apa kencang pas Kenceng, kencang gitu ya, stabil. stabil. Lanjut lagi buat Scoopy. Kalau Scoopy ini suspensinya pas, nggak keras, nggak lembut-lembut juga. Cocok berarti sama karakter jalanan Indonesia. Apalagi kalau macet-macetan, dia beloknya enak, langsung natah gini. Styling ngabers. Kesannya Exit enak. banget lah. Styling ngabers. Ngabers banget sih. Ngabers Ya, banget, cocok pokoknya. lah jiwanya lah ya. Biarpun Itu rambut udah putih dicat. tapi jiwa ngabers. Cat ya. Bukan alami ya, bukan alami ya. Kalau Vespa, Oke, kalau Vespa itu dari dudukannya buat cewek ya, mungkin sedikit jinjit karena itu tinggi ya Om ya. Iya, betul. sih, Terus memang suspensi kalau misalkan belok mungkin agak narik-narik, kenapa ya Om ya? Itu tuh suspensi depannya kan cuma satu. Oh, Jadi nggak imbang gitu, dia kayak belok gitu Oh, loh agak jadinya gitu kalau ya. agak Oh, flexing gitu dikit iya, ya. iya, iya. Memang karakternya Vespa kayak gitu sih. oh iya iya. Nah, sekarang kita bicara soal performa. Oke. Vespa dulu dong kali Oh, ini. punya Om Iya, dulu. punya saya Oke, dulu. siap. Iya dong.
pertama aku suka banget nih Om sama gasnya yang responsif banget. Jadi setiap aku gas kecil aja tuh langsung Narik. kerasa banget. Tapi Om, waktu 60 km ke atas tuh kayak flat aja gitu, nggak yang Lemes ya? gimana-gimana. Lebih berat sih memang sih dia sih. 20 kiloan ya kalau nggak salah ya. Lebih berat dibanding yang Bodinya dia lain. ya, Om, ya? Bodinya dia kan besi. Karena mau nongkok semua, jadi Betul. berpengaruh tuh. Nah, kalau Scoopy gimana? Kalau Scoopy hampir mirip sama Vespa. Awalannya respon, tapi kalau udah 60 sama Sama goyang nggak sih? flat, Kerasa sedikit ya? sedikit kerasa. Iya, kerasa ya. Lebih enteng ya. Kalau Vespa lebih antep. Iya, ya kan, makanya jadinya. cocoknya buat ngaber. Kabar lagi. Emangnya kalau udah potongan dia gitu, dia ngabers gitu. Padahal gue udah pakai bajunya rapi kali ini. Wow. Nah, kalau Fazio gimana? Kalau Fazio, aku suka banget karena dari awal sampai 60 ke atas pokoknya respon banget. Terus sampai aku ngegasnya sampai gini-gini. Waduh, meja-meja. Gini-gini. Ya sih itu karena berkat mesin 125 juga ya. Oh iya, Om. Karena hybridnya juga, jadi respon gasnya enak. Bahkan sampai putaran atas juga. Kerasa kan? Kerasa banget kayak gitu. Kan paling kencang sendiri Fazio. Iya sih, iya sih. Data nggak Mesinnya. bohong ya. Data nggak bohong. Terus juga ya kalau soal fuel consumption. Nah, kalau fuel consumption kita udah ngukur ya fuel consumption seperti apa ya. Hasilnya seperti ini nih. Tes konsumsi bahan bakar ini sudah kita lakukan dengan kondisi jarak dan beban yang kita samakan. Terbukti, Scoopy dengan mesin cc yang paling kecil dan juga bobot yang paling ringan, dia berhasil memenangi perang konsumsi bahan bakar dari 3 skutik ini. Tapi walaupun begitu, Fazio dengan performa yang lebih baik dan juga bobot yang lebih berat dibandingkan Scoopy, dia berhasil menempel nilai konsumsi bahan bakar dari Scoopy. Cuma beda 0,3 doang nilainya. Hati-hati sama mesin 125 hybridnya. Tapi Vespa yang sayang banget mungkin terpengaruh sama bobot yang paling berat di antara ketiga skutik ini ya. Jadi konsumsi bahan bakar yang paling boros. Sayang, padahal Vespa yang paling nyaman nih motornya. Nah, ternyata dia berpengaruh juga ya hybridnya ya, Om ya? Iya. Padahal aku pikir tuh mungkin dia cuman kayak akselerasinya aja. Tarikan doang ya. Padahal mesin-mesin yang lain yang kayak Vespa sama Scoopy juga mesin biasa. Iya. Bayangin nih Om ya, yang lain juga pakai hybrid juga sama kayak Fazio. itu baru seru Itu tuh yang nanti di tuh. ngeri ya, Asik itu yang ngeri banget itu. tuh, Om, Iya, ya. itu Bakal bakal seru ngeri sih tuh. nanti Seru kalau tuh nanti. semuanya hybrid. Nah, sekarang kita bahas yang paling sensitif. Harga. Eh? Dari yang paling murah banget. Afiliator ya. Iya, kelihatan ketahuan. Mulai dari 20,4 sampai 21,2 juta doang. Variannya banyak, ada 4. Fashion, sporty, stylish, Lupa kan? Kan. Kebanyakan varian. prestige. Lupa, kebanyakan varian. Lupa. Kebanyakan pilihannya lah gua cuma iya, gua cuma ada 2 varian cuma beda 300.000 lagi. Tapi kalau misalkan mau milih yang fashionable tinggal pilih Neo ya kan. Neo yang paling murah 21,7. Yang Lux yang berkelas bedanya cuma 300.000, 22 juta. Berkelas. Iya. Kalau berkelas tuh mahal. Mahal sekalian. 39,5 juta satu varian doang. Bisa dapat Dapat 2 dua mili. loh. Bisa dapat 2 loh. Tetap tidak punya heritage-nya Vespa, small frame, body monokok. Vespa banget. Vespa mahal. Wajar. Oh, jualan historinya ya, jualan histori. Nah, Nabila pilih mana, Ti? Nah, Ya, gimana? oke, karena kita sama Om, aku juga udah pakai Vespa. Tuh. Sabar. Aku belum Duh. pilih nih. Ya. Oke, aku milihnya udah pasti Fazio. Gimana sih anak Vespa? Gimana sih anak Vespa? Jiwanya udah anak muda. Karena pertama mesinnya udah hybrid, terus speedometernya udah digital. Nah, apalagi dia bisa connect sama HP. Aduh, anak Iya muda sih. banget. Iya Paket sih. komplit ya kan. Dengan harga 21,7 sampai 22 juta terjangkau tapi udah bisa dapat kayak gini. Aduh, Pengguna Vespa loh. nggak bisa nolak. Tapi bukan Om. Vespa. Pengguna Vespa loh. Yes. Gimana ya? Nah, akhirnya kita sampai pada kesimpulan ya. Kesimpulan, Tapi daripada iya. kita yang ini ribut mulu, Ya, benar. kita ditengahin aja sama Kanabila. Oke, aku yang Gimana? kasih kesimpulan nih Om ya. Ya, gimana? Silakan. Kalau Scoopy dulu nih. Oh, Scoopy. Kalau menurut aku Honda Scoopy SF 2022 ini ya Om ya, cocok banget buat kalian yang mau nyari skutik retro yang paling murah. Terus cocok juga buat Oke. stylish. Terus fiturnya udah banyak dan nggak susah cari bengkelnya. Bener nggak Om? Bener sih, bener, kan? Sama paling Apa tuh? gampang nyekolahin STNK-nya. Waduh, Bentar, Maksudnya emang gimana buat tuh? disekolahin? Lu beli motor buat digadein? Waktu beli sih jaga-jaga aja. waduh. Kalau pembeli Scoopy ternyata Itu gitu. banget, bener-bener. Oke. Nah, kalau Fazio gimana Kanabila? Oke, Yamaha Fazio Hybrid Connected ini ya Om ya. Oke, cocok banget buat anak muda. Cocok juga buat kalian yang mau cari skuter ala Eropa. Bener nggak Om? Ih, benar. Kan? Teknologinya udah canggih-canggih, fiturnya banyak.
terus performanya yang paling kenceng. Iya sih. Kan udah dibuktiin kan? Dengan harga terjangkau udah dapat semuanya lengkap. Paket komplit semua ada di Fazio. Kayak nasi Padang ya. Bisa ada telurnya, ada ayamnya, ada sayurnya. Ya, analoginya bener juga sih. 4 sehat 5 sempurna, kurang susu doang. Alah, bener. Kolesterol. Iya juga ya. Nah, sekarang kalau Vespa kesimpulannya gimana? Oke, buat Vespa LX 125 iGet 2022 ya Om ya? Betul. Oke, buat feel waktu naik motornya tuh enak banget Om, paling Stabil enak, ya. stabil. Terus juga buat kalian cocok banget nih yang mau nyari skuter ala Italia. Asli kan ya Om ya? Asli ala Italia. Kayaknya enggak deh. Vietnam, udah Vietnam. Akhirnya juga kan. Terus kita bisa lihat juga dari bodinya yang kokoh banget, bener nggak Om? Besi. Iya sih bener sih, itu bener sih. Logam. Oh. Terus dia punya sejarah dan komunitas yang udah dari zaman kapan Om? Wah, udah dari zaman Perang Dunia Kedua. Wow, lama banget tuh Om ya? Lama banget, makanya sejarah plus komunitas sama dengan mahal. Mahal, iya Worth sih. it. Dan gue merasakan sih juga sih, komunitasnya di antara mereka bertiga yang paling strong. Paling solid Vespa. Tapi kok gue bawa kemarin berhenti pinggir jalan nggak ada yang nyamperin ya? Maaf nih Bang. Itu elunya. Ngeliat orang juga. Ngeliat orangnya juga ya. Juga bantuin. Nah, sebelum kita tutup videonya, ini ada hasil polling dari Instagram kita kemarin. Menurut kalian gimana? Coba, kalian pilih yang mana nih? Tim mana? Dari Tim mana? Tiga ini ya. Iya. Kalian suka yang mana? Boleh tulis di komen. Komen di bawah. Mungkin itu aja untuk video kita kali ini. Bagi kalian yang belum subscribe, boleh tekan tombol subscribe. Jangan lupa tombol loncengnya. Like bagi yang suka video ini. Dan Audi. Martin, Bagas. Saput. sampai jumpa di Video selanjutnya. Dadah. Bye-bye.